Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya mau nge-reading dengan tema yang dia rasakan saat melihat foto terbarumu di media sosial. Oke, sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu guys ya. Berdoa dimulai. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Tombol loncengnya. Nah, kalau kalian mau request tema atau judul, bisa tulis di kolom komentar. Yang mau terapi, private reading, self healing, behavior terapi, spiritual coaching, number konsultan, mediasi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Begitu juga yang mau endorse ya. Terus yang mau Jumat berkah atau berdonasi untuk channel saya. Ya, terus jangan lupa diklik super thanks-nya ya. Yang males nonton di reading bisa ke snack video dan juga bisa ke TikTok gitu. Oh ya, saya baru buka TikTok shop ya, Panda Bright Side Shop ya, jualan manik-manik. Oke, doain aja ya. Masih terbatas apa namanya jumlahnya ya, mungkin masih satu piece karena masih terbatas banget gitu, jadi ngerintis ya, sabar. Doain aja bisa banyak ya. Nanti kita buat ya lebih banyak lagi. Lihat dulu antusiasnya, kalau misalkan rame ya gitu, kita bikin banyak. Tapi kalau misalkan antusiasnya kurang ya mungkin kita bikin limited edition aja. Oke, kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat saya menshuffle, dan jangan di skip iklannya. Oke, kita mulai aja ya. Yang dia rasakan saat pertama kali melihat foto terbarumu di media sosial. Oke, ada cross, ada clover, ya, ada letter, ada bear, beruang, crossroad, ada horse. Oh my god ya, dirapiin dulu. Jadi yang dia rasain saat pertama kali ngelihat foto terbarumu di media sosial ya, dia tuh ngelihat kamu tuh sekarang tuh lebih glowing ya, nggak perempuan nggak laki-laki, disesuaikan aja ya. Dan dia beruntung bisa kenal sama kamu karena dia jadi kena itu loh, jadi kena faktor keberuntungannya gitu, jadi ikut beruntung juga gitu ya. Jadi kalau ditanya gimana sih, apa yang dia rasain saat pertama kali melihat foto terbarumu di media sosial ya, kamu lebih glowing, lebih cantik, lebih ganteng gitu ya. Terus ya dia beruntung pernah kenal kamu. Dia tuh sebenarnya mau ngirim pesen ya, tapi dia bingung gitu. Mungkin ada yang sudah berakhir hubungannya ya, atau ada yang on off, bisa juga. Yang dia rasain saat pertama kali melihat fotomu di media sosial, foto terbaru ya, kamu adalah orang yang bisa memberi kenyamanan gitu loh, kayak di rumah kamu bisa melindungi, mengayomi. Sebenarnya dia tuh mau gak cuma pingin ngasih kabar sih, tapi pengen ketemu sebenarnya, ngelihat perubahan kamu yang begitu luar biasa ya. Dan dia menyesali gitu loh, perjalanan hidup dia bersama kamu, yang dimana dia tuh punya energi manipulatif, padahal sebenarnya kamu tuh tulus, baik gitu ya, penyayang gitu. Tapi mungkin dia pernah meninggalkan luka dan dia ngerasa kamu tuh masih punya bekas gitu. Dan kalau misalkan dia ngubungin kamu tuh dia pasti punya rasa gengsi, malu, thanksin gitu ya. Dan sebenarnya keputusan dia yang dia ambil itu adalah keputusan yang sesaat aja gitu loh.
dan menyesal di belakang gitu, nggak dia pikirin lagi karena dia masih punya energi kekanak-kanakan ya, dan hanya mendengar berita-berita miring tentang kamu gitu ya. Dia juga memperlakukan kamu nggak baik gitu, tapi sebenarnya dia tuh mau nikah loh sama kamu, dia serius sama kamu gitu ya. Apapun ujian, tantangan, cobaan, dia udah siap sebenarnya untuk mengarungi kehidupan bersama kamu gitu loh. Walaupun pernah berakhir, tapi sebenarnya dia mau mulai lagi gitu, tapi ya nanti dulu gitu ya. Jadi kalau yang dia rasain ketika melihat foto dirimu, foto terbarumu di sosial media ya kayak gitu ada rasa keinginan balik, kamu terlihat lebih cantik, lebih ganteng, lebih glowing gitu ya, kamu tuh pokoknya paket lengkap lah gitu loh ya. Terus yang aku rasain, jadi kalau kamu kepo sama dia ya, dia kayak gitu perasaannya sama kamu cie, tapi ya terserah kamu sih mau balikan lagi atau enggak gitu ya. Oke, sekarang kita ke kartu tarot. Perasaan dia saat pertama kali melihat foto terbarumu di sosial media. Ini sembari latihan untuk mengalurin energi biar klop ya kartunya. Masih nggak tergantikan sih tarot yang sebelumnya ya, tapi mungkin takutnya kalian bosen gitu ya. Terus ini juga deck kartu Lenormandnya masih belum tergantikan, aku masih dapat feelnya yang ini. Kalau yang ini tuh nggak dapet feelnya, sorry tuh saya, tapi aku penasaran sama kartu yang 39, yang ada banyak lagi yang 40, 41 nih, 42 ini aku nggak ngerti gitu loh ya. Ada yang beda-beda, ada yang lebih di sini gitu dibanding yang ini, tapi aku lebih dapat feelnya yang ini gitu ya. Padahal kartunya ini juga gambarnya berat ya, beda. Ini juga lebih berat, ini lebih kuno, lebih klasik gitu ya. Sedangkan aku tuh sukanya tuh yang lucu gitu, yang simple kayak gini ya. Oke. Intermezzo aja. Oke. Yang dia rasakan saat pertama kali melihat fotomu di media sosial. Oke. Iya. Eight of Swords. Iya, mungkin kalian ada keterbatasan lingkungan ya, LDR, terus nggak ada restu orang tua, mungkin dari segi perempuan, ibu gitu ya. Maka tadi kenapa ada gosip-gosip ya, mungkin tidak turunnya restu dari ibunya dia, itu juga bisa loh ya. Nah, dan dia ngeliat kamu tuh gini, kamu tuh sebenarnya orangnya perfect, karena jarak mungkin jadi nggak mengenal kamu lebih jauh aslinya kayak gimana gitu, hanya berita burung, hanya ngelihat mungkin dari cerita kamu. Terus ketika dia curhat ke temennya, temennya ngerasain kamu tuh, dia tuh happy gitu ya sama kamu, ada rasa iri. Terus dari pihak orang tua terutama ibu mungkin ada rasa kalau dia sama kamu tuh takut anaknya diambil kamu gitu, lebih deket sama kamu dan melupakan ibu, padahal nggak kayak gitu. Jadi dia belum apa-apa tuh udah termakan omongan orang sana sini yang sebenarnya niatnya tuh nggak kepingin ngeliat kalian tuh bersatu ya. Dan akhirnya dia ngeliat kamu kayaknya sekarang lebih makmur, lebih fokus ke keuangan gitu. Itu yang dia rasain, ada perubahan signifikan dalam hal keuangan. Kenapa? Ya bisa dilihat dari perubahan kamu yang jauh lebih glowing, berarti kan kamu itu perawatan gitu ya. Kalau perawatan itu kan berarti kan ada segelintir uang atau sedikit atau banyak yang dikeluarkan untuk kamu perawatan gitu loh. Jadi dia ngeliatnya dari situ, dan sebenarnya dia lagi mencari cara sih, gimana nih caranya untuk bisa menuju ke kamu lagi gitu loh ya, padahal sebenarnya hubungannya udah berakhir gitu. Tapi memang dia sadar bahwasanya ada apa ya, ada dari pihak dia, terutama banyak dari pihak dia yang memang itu kesalahan ada di dia gitu ya. Dia ngeliat kamu tuh kayak kamu tuh pasangan yang sesuai, yang serasi gitu ya. Dia menyayangkan itu sudah berakhir, dia pingin mulai lagi sama kamu gitu. Temen dia bingung ya, dihadapkan kepada dua pilihan. Mungkin dia pernah mengkhianati kamu ya, atau dia nyari yang lebih dekat sama dia gitu. Mungkin dia mager untuk berjuang, effortless lah ya, untuk berjuang ke kamu gitu. Ini kalau gue sama lo nih yang beda jarak, beda mungkin antar negara, antar pulau, antar kota gitu,
ini pasti akan hubungannya ribet gitu, lebih banyak ngeluarin uang, belum lagi pengorbanan gitu-gitu. Jadi dia belum apa-apa tuh udah kalah dalam berperang gitu loh. Ya. Ya, kalau mau memperjuangkan kebahagiaan ya memang kayak gitu loh ya. Eight of Cups. Iya, memang akhirnya lebih gini ya, lebih dia ngeliat kamu tuh kayak udah nyaman gitu dengan kesendirian kamu gitu ya. Udah ya, karena kamu juga udah mapan di dalam hal finansial gitu kan, kamu lebih masuk ke dalam diri kamu, ngebahagiain diri kamu, mempercantik diri kamu, terus udah gitu ya dia ngeliat kamu juga, yang dia rasain tuh kayaknya kamu udah mulai move on dari dia gitu ya, lebih mencintai diri kamu, lebih nyaman sama diri kamu. Jadi dia bingung nih mau maju gitu, maju mundur, cantik lama-lama tubruk aja ya, kayak gitu ya. Salah sendiri, kenapa kamu meninggalkan aku gitu kan ya. Ya dia ngeliat kamu udah nyaman dengan kesendirian, kamu udah mulai move on gitu kan, dan ya punya peluang-peluang usaha baru sih yang dilihat. Dia tuh sering mantau medsos kamu ya. Kamu lebih bersinar, bisa sedikit-sedikit mencapai apa yang kamu cita-citakan gitu, sedangkan dia tuh masih dalam banyak pertentangan batin ya. Dan kalau dia tuh dia gini loh, energinya yang aku rasain ya, energinya tuh aku suka gitu belibet. Jadi energinya tuh astagfirullahaladzim, jadi energinya itu berbalik. Ini kayaknya ada yang nggak suka diomongin deh ini ya. Mungkin ada salah satu orang dari diri aku nih yang sedang seperti ini. Jadi energinya tuh berbalik. Makanya kan aku bilang kepada pasien-pasien aku, cepetan healing biar nanti energinya berbalik. Nah, ini yang lagi dia rasain. Ketika kamu sudah healing, sudah sembuh, sudah fokus sama diri kamu sendiri, ngejar uang, menyayangi diri kamu sendiri, mempercantik, bikin glowing gitu kan, memperganteng gitu kan, merawat diri kamu nyaman, kemapanan finansial, kamu fokus nyari uang, energinya tuh berbalik gitu. Jadi dia tuh yang nggak bisa move on dari kamu gitu ya, sedangkan kamu sudah mulai beranjak move on. Jadi dia sekarang yang mikir, aduh, gue pengen balikan, minimal gue bisa ngobrol kayak pendekatan, tapi gue bingung cara apa yang paling ampuh bisa balikan sama diri kamu gitu. Sedangkan untuk berbicara aja mungkin kamu tuh kayak udah ogah gitu loh ya kan. Tapi sebenarnya dia tuh pingin nikah sama kamu kan, tadi ada ring juga ya gitu loh ya. Cuman hati-hati aja gitu loh, dia tuh tipe orang yang pelit gitu ya. Dan aku tahu kok hatinya dia masih di kamu, hati dia tuh masih untuk kamu sebenarnya. Cuman ya itu tadi, effortless itu, dia nggak mau ada pengorbanan gitu, maunya kamu yang berkorban gitu ya. Ya mungkin dia tahu kamu tuh sakit hati sama dia, terutama pada saat memutuskan atau meninggalkan kamu ya. Mungkin dia punya perkataan yang gak baik sama kamu, akhirnya membekas. Perbuatan dia juga kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sama kamu tuh dia yakin bisa meraih sukses, dan dia ngeliat kamu tuh sekarang udah sukses gitu, dan punya kekuatan dalam diri kamu udah sadar itu. Dan dia tuh sebenarnya mau balikan, mau rekonsiliasi, mau ngajakin kerjasama, collab gitu ya, kayak misalkan buka bisnis baru. Dia ngeliat kamu tuh orangnya tuh pintar nyari duit gitu kan, kamu lagi banyak uang juga, sukses gitu. Dan iya, dia jadi overthinking di malam hari gitu kan, terus suka terbangun di malam hari gitu kan, jadi insomnia, mikir ini harus kayak gimana, gue nggak mau kehilangan lo juga gitu kan. Ini lucu ceritanya ya, kasihan deh kamu. Jadi kalau ditanya perasaan dia saat melihat foto terbarumu di media sosial, dia pasti ngeliat kamu tuh dia ngeliat kamu tuh kamu lebih cantik, lebih ganteng, lebih glowingnya, mau laki-laki mau perempuan, kamu ngerawat diri kamu. Dan dibalik ada materainya juga sih dia, dan dia tahu bahwasanya kalau orang udah cantik, ganteng, glowing, pasti ada sedikit banyaknya tuh adalah uang yang digelontorkan untuk merawat diri gitu kan. Kalau misalkan orang yang hanya cukup untuk makan kan buru-buru mikirin perawatan diri. Pasti kalau udah ngerawat diri, kelihatan glowing, cantik, ganteng, pasti otomatis kebutuhan pokoknya sendiri sudah terpenuhi, baru dia nyari untuk perawatan diri gitu loh ya.
Tapi sebenarnya nggak usah khawatir untuk kalian yang mungkin keuangannya terbatas, kalian bisa rajin ibadah, berbuat baik gitu kan. Jadi inner beauty-nya keluar gitu ya. Begitu juga untuk yang laki-laki gitu. Dan dia ngelihat kayaknya kamu tuh sekarang udah paket komplit banget, paket lengkap gitu. Nah, ini healing, ini energinya berbalik ketika kamu memang sudah healing, sudah mau move on, sudah stabil, sudah nerima, memaaf. Makanya saya selalu bilang sama pasien saya gini, sama klien saya, terima dulu, suka nggak suka, enak nggak enak, terus belajar ikhlas, belajar pasrah, jalani hari-hari terus dengan berbuat baik, berkata yang baik. Kita udah healing, udah sembuh, orang baru datang, kalaupun orang baru belum datang, kita masih nyaman dengan diri kita sendiri, energinya berbalik ke orang yang nyakitin kita, yang ninggalin kita, ngelihat kita tuh udah sukses, udah cantik, udah ganteng, nyesel, pingin balikan. Nah, ini yang dia lagi rasain dan dia bingung mau mulainya dari mana gitu kan. Ya, dia gengsi, dia malu gitu, mungkin dulu pernah meremehkan kamu yang mungkin enggak seglowing ini, enggak sekaya ini gitu kan. Jadi kelihatan banget tuh dia masih nilainya ya itu atribut dunia, bukan dari hati gitu. Padahal sebenarnya kalau kalian dari hati bahagia, saling memberikan kebahagiaan satu sama lain, nah dari situlah sebenarnya kalian bahagia, kalian bisa mencapai sukses. Tapi kalau kalian sukses dulu, biasanya kebanyakan orang itu belum tentu bahagia gitu loh. Jadi sebenarnya kalau aja dia enggak berpikiran kekanak-kanakan dan mengambil keputusan yang yang singkat, dia sesali di belakang, sebenarnya kalian tuh berjalan bersama-sama tuh, kerjasama tuh bakal jadi sukses, bahagia lahir batin gitu loh. Cuman karena dia ngedengerin orang sana sini, terus nggak mau pengorbanan, terus lagi ada orang tua perempuan yang cemburu kalau misalkan anaknya misalkan diambil sama kamu dan lain-lain. Kalau yang perempuan ya, kalau yang laki-laki mungkin lebih ke ya pokoknya nggak ada dari kecemburuan dari orang tua lah gitu. Ih, ribet kalau udah ngurusin orang tua ya. Kenapa? Karena ya memang restu itu harus ya. Oke, sekarang kita ke, tapi sebenarnya basicnya itu sebenarnya kita tuh sayang, cinta aja. Kita niat baik, insya Allah lo kebuka semuanya gitu ya. Orang yang niatnya dibungkus, niat nggak baik dibungkus oleh cinta aja dikabulin, tapi memang nggak bertahan lama gitu ya. Ini ada zodiak Taurus. Kalau males nonton yang lama, kamu bisa ke TikTok atau tag video saya, dan saya juga udah buka online shop di TikTok ya, Panda Bright Shop. Kalian bisa lihat, bisa diorder untuk bisnis apa namanya, beat saya. Taurus, Scorpio, Pisces. Kalau misalkan nggak ada, bukan berarti nggak resonate, tapi lebih ke tapi lebih ke ini yang lebih menonjol ya gitu. Oke. Kata-kata pendukungnya ada open ya. Ya kamu kayaknya harus open minded, harus terbuka juga, dalam artian mungkin ya udah, yang udah kamu belajar untuk memaafkan. Tapi kalau misalkan untuk menerima ya terserah kamu mau diterima atau enggak gitu. Tapi kita kan sebagai manusia, mungkin kamu diajarkan untuk ya udah, kamu kalau misalkan dia mau bersilaturahmi silahkan, tapi kalau untuk membuka lagi hubungan ya harus lebih hati-hati dan lihat dulu atau dites gitu ya. Terus moon ya, mungkin dari sini akhirnya kamu terbangkit spiritualnya, baik dia maupun kamu ya. Terus loss ya, memang loss ya, memang mungkin dia akhirnya kehilangan kamu ya, dan dia menyesali itu sih sebenarnya. Dia tersadar, moon itu kan bisa juga kebangkitan spiritual. Akhirnya dia tersadar bahwasanya memang dari diri dia banyak yang gak baik, dan dia mengevaluasi dan akhirnya memperbaiki diri. Setelah dia sadar, dia tahu kamu yang terbaik, dia minta balik gitu ya. Berkat kamu lah dia menjadi sosok seorang jauh lebih baik, natural ya. Kamu cantik secara alami, ganteng gitu, tinggal perawatan aja sebenarnya, nggak perlu touch up yang gimana-gimana juga. Kamu udah present ya, hidup di masa sekarang gitu ya. Kamu kelihatan menikmati hidup kamu di masa yang sekarang, nggak mikirin masa depan, dalam artian nggak meragukan masa depan, hanya melakukan yang terbaik gitu ya di masa sekarang, dan tidak terkungkung di masa lalu. Oke, ini untuk angka ya. Ada angka 7, kalau misalkan azan maghrib kita berhenti dulu ya. Ada angka 7, ada angka 6,
ada angka 8, ada angka 8 lagi, ada angka 9. Oke, terus untuk huruf ada C, ada B, ada J, Y, dan F. Oke. Sio, macan 62748698210, ular 657789210012013, ayam 698119320052017, monyet 68809220042006, ular 657789210012013. Oke, sekarang aku kembali rapin dulu. Untuk bulannya ada Desember, ada Februari, ada Juni, Juli, April. Oke. Kalau kamu misalkan mau private reading, terapi segala macam, bisa kontak WhatsApp di deskripsi. Kalau malas nonton yang panjang kayak gini, kamu bisa ke snack video dan TikTok saya. Oke. Terima kasih banyak. Dadah.